Dari gue mau contoh datangnya Sandy Walsh ke Persib Bandung. Sebenarnya sejak 2022-2023 itu banyak tim-tim Liga Indonesia yang sudah menawarkan ingin mendatangkan Sandy Walsh saat itu. Tapi Sandy Walsh saat itu masih kekeh bermain untuk KV Mechelen. Masih berjuang lah ya. Masih berjuang di Liga Belgia. Dan akhirnya di tahun 2026 ini dia ke Persib Bandung. Tapi pun Sandy Walsh ke Persib Bandung, itu kan dia juga harus melewati beberapa pet karir juga kan. Sempat di Yokohama Marinos, klub J League One, bahkan menjadi andalan Yokohama di ACL Elite, di Buriram United yang kemarin gue bilang main di 35 pertandingan, dan sekarang di Persib Bandung. Menurut gue ini ya udah waktunya buat Sandy Walsh. Ini contohnya seorang Ratnar Oratmangun juga. Ratnar Oratmangun ini walaupun main di FCV Dendert, klub di Liga Belgia, kasta teratas, juga sebenarnya cukup struggle setelah dia cabut dari Eredivisie. Dia bahkan kalau kita boleh lihat catatan golnya, lebih produktif Ragnar di timnas dibandingkan di level klub. Sedangkan kita tahu untuk seorang striker, gol itu adalah harga mati gitu. Dan menurut gue untuk kedatangan Ragnar ke klub Persib Bandung saat ini juga mungkin dia ingin bounce back lagi. Dan dia juga tahu dia masih menjadi andalan buat timnas. Dia ingin menunjukkan bahwa ketika dia ke Persib Bandung, dia bisa meningkatkan lagi produktivitas golnya. Yang dimana produktivitas gol bagi striker itu sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dan itu coba dilakukan oleh Ragnar dengan dia datang ke Persib. Pastinya juga Persib datang bukan ujuk-ujuk, nah mau main nggak di Persib? Enggak. Pasti ada nilai kontrak yang juga cukup maksimal dari Persib Bandung yang mungkin nilainya menurut Ragnar kayaknya nggak datang 2 kali nih di usia gue yang udah menjelang 30 tahun. Jadi menurut gue dari point of view 2 pemain itu menurut gue udah bagus banget. Sedangkan untuk contoh Persija mendatangkan Mauro Zylstra. Kalau Persija untuk mendatangkan Mauro Zylstra ini cukup unik. Apakah dia penurunan karir? Apa dia emang karirnya belum tinggi gitu untuk Mauro Zylstra? Itu makanya kalau untuk pemain-pemain diaspora itu nggak bisa semuanya di generalisir tuh menurut gua nggak bisa, harus di breakdown satu-satu. Untuk Sen Patu nilai plus buat timnas Indonesia adalah jarak tempuh yang didapatkan oleh pemain-pemain diaspora pas dipanggil itu. Ketika dipanggil timnas, mereka udah nggak capek lagi perjalanan dari Eropa, jujur capek bisa 12 jam. Bahkan untuk Sandy Walsh yang main di Jepang aja dia membutuhkan waktu sekitar 7 jam sampai 8 jam. Dari Liga Indonesia ini lagi berkembang ingin meningkatkan ranking posisinya, ranking liganya. Udah kita support bareng-bareng. Oke. Apa sih Federasi Bola itu intervensi keputusan pemain? Iya. Kalau menurut kalian gimana sih guys? Kalau gue simpelnya, kalau untuk karir pemain itu semuanya yang menentukan. Balik ke pemain, dibantu sama agen. Agennya mencarikan klub. Agen tahu klub terbaik seperti apa, benefit apa yang bisa diberikan klub, dan melihat bagaimana perjalanan klubnya. Lah, klub federasi itu nggak bisa untuk mengintervensi, pemain ini nggak boleh main di kompetisi X, pemain ini nggak boleh main di kompetisi X di klub A, B, C. Nggak bisa kayak gitu. Itu paling nambahin dikit aja soal itu ya. Ini gue tidak mendiskreditkan atau menjelekkan kualitas pemain diaspora gitu. Tapi kita harus pahami, contoh utamanya Ragnar Oratmangun, dengan catatan statistik yang dia punya beberapa musim terakhir, dia sadar betul siapa tim Eropa yang mau mengontrak dia dengan usia yang sekarang, dengan catatan statistik apa gitu. Dia mencoba realistis. Ada Persib Bandung yang justru bukan menghambat karir diaspora, justru menyelamatkan karir diaspora.